Jelas, Pak, jelas. Oke, yuk kita akan mulai PA kita malam hari ini. Kita akan doa dulu untuk PA malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai PA kita malam hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami melalui Zoom. Kami bisa kembali belajar pendalaman Alkitab ya Bapak. Sekalipun tempat kami berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami sungguh-sungguh berdoa dan memohon kepadamu. Biarlah kiranya roh kami dicengkram oleh Roh Kudus-Mu saat ini di tempat kami masing-masing berada. Kami sungguh-sungguh mau hadir di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Roh kami mau bersimpu di hadirat Bapa untuk kami mendengarkan Bapa berbicara kepada kami malam hari ini. Kiranya Bapa berkenan mengurapi kami semuanya, agar kami malam hari ini boleh mengerti akan isi hati Bapa dan kehendak Bapa. Urapi anak-Mu ini yang Bapa pakai untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang dari Bapa. Biarlah perkataan firman yang dari Bapa itu keluar dari mulut anak-Mu ini, karena Bapa menaruhkannya di dalam mulut anak-Mu ini. Sepanjang PA kami 2 jam ke depan, Bapa biarlah kiranya kami semua dicengkram oleh hadirat Bapa di surga lewat Roh Kudus-Mu. Kami sungguh-sungguh mau belajar, semakin mengerti akan kehendak dan kerinduan Bapa bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan PA kami malam hari ini dalam tangan Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya mute semua ya, supaya suaranya jelas. Ya. Belum ya ini ya. Di mute mana sih kacamataku? Oke, Loh, itu tadi. Ibu. Ya, malam hari ini kita akan satu topik khusus ya, satu topik khusus setelah minggu lalu, hari Jumat yang lalu kita menyelesaikan topik hidup dalam pemerintahan Allah dengan subtema manusia baru bagian yang kedua. Ini malam hari ini kita PA kita dengan topik menjadi serupa Kristus. Ya memang masih bisa dibilang masih kelanjutan daripada manusia baru, sekalipun ini saya khususkan untuk malam hari ini secara khusus menjadi serupa Kristus ya. Nah, Bapak Ibu, hari Jumat yang lalu kita sudah belajar bagaimana proses untuk menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Ya, saya kira sudah cukup banyak yang kita pelajari hari Jumat yang lalu terkait dengan proses-proses itu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin mendengarkannya di YouTube dan kemudian ada yang masih mau ditanyakan, nanti bisa juga ditanyakan di malam hari ini, karena pasti masih ada kaitannya, karena ini semua pengajaran di dalam suara kebenaran itu mirip puzzle-puzzle yang akan merangkai sebuah gambar besar ya, suara kebenaran. Nah, menjadi serupa Kristus malam hari ini juga masih bisa terkait, bahkan sangat terkait erat juga dengan manusia baru hari Jumat yang lalu ya Bapak Ibu. Nah, kekristenan di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara memang tidak bisa dipungkiri. Kita diperhadapkan pada sebuah fakta dan realita bahwa semangat dunia dan pengajaran-pengajaran yang
menyimpang atau yang tidak sepenuhnya benar, ya, yang tidak alkitabiah, itu harus diakui pada faktanya banyak sekali. Dan bagaimanapun itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas kekristenan. Memang tantangan di akhir zaman, di hari-hari terakhir kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, bagaimana kekristenan harus kembali kepada kualitas yang memang seharusnya dicapai oleh kekristenan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah untuk dicapai oleh umatnya, umat pilihan perjanjian baru. Nah, pencapaian kualitas kekristenan itu, mau tidak mau harus dimulai dari para pemimpinnya. Dan kalau kita berbicara dari sisi pemimpin-pemimpin Kristen, maka tentu saja tidak terlepas dari para pengkhotbah, para pengajar, para pendeta, para gembala, yang notabene pasti mereka adalah orang-orang yang berkesempatan untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran baik di dalam gedung gereja ataupun melalui pertemuan-pertemuan seminar atau pertemuan-pertemuan persekutuan. Nah, disinilah kita hari ini atau hari-hari ini harus semakin straight ya, harus semakin straight untuk tidak memasukkan semua pengajaran yang sekalipun mengambil ayat-ayat Alkitab, tetapi belum tentu itu Alkitabiah. Ya. Dan kita juga mesti straight melihat pengajar-pengajar yang membawakan firman Tuhan tersebut. Termasuk juga melihat kepada saya yang saat ini juga berkesempatan untuk mengajar pendalaman Alkitab. Ya. Jadi Bapak Ibu juga mesti harus melihat, juga mesti memperhatikan, juga mesti jeli dan kemudian mempertanyakannya di dalam hati nurani Bapak Ibu untuk apakah pengajaran ini sungguh-sungguh benar. Ya. Kenapa? Karena harus dicatat dan diingat ya. Alkitab sebenarnya sudah mencatat. Ya, saya akan membuka PA kita malam hari ini di dalam Galatia 4 ayat 19 Bapak Ibu Saudara. Di mana di sana di dalam Galatia 4 ayat 19 itu, di dalam Galatia 4 ayat 19 itu Bapak Ibu, sebenarnya sudah diberi sebuah arahan yang jelas ya. Tanda yang jelas atau panduan yang jelas untuk seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, apalagi seorang pengajar, pengkhotbah, ya, itu harus bagaimana? Galatia 4 ayatnya yang ke-19. Nah, dikatakan di dalam Galatia 4 ayat 19 itu, Rasul Paulus berkata, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia bahwa dia rela untuk menderita sakit bersalin lagi sampai jemaat Galatia yang surat ini ditujukan itu mengalami pembaharuan sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam diri setiap jemaat Galatia. Nah, sampai rupa Kristus menjadi nyata ini harus benar-benar menjadi motivasi, menjadi tujuan
yang seharusnya dimiliki oleh setiap hamba Tuhan, Bapak Ibu. Lewat pengajaran-pengajaran yang diberikan, yang disampaikan, dan juga lewat teladan kehidupan. Ya. Itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya rupa Kristus menjadi nyata. Kalau sudah kita sudah berjalan belajar pendalaman Alkitab sampai sejauh ini, sampai selama ini, itu pun saya harus pastikan di dalam diri saya, semata-mata adalah supaya rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Itu tujuan dan motivasi saya. Dan saya terus harus treat untuk supaya tujuan dan motivasi itu sungguh-sungguh itu, tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mengalami pembaharuan demi pembaharuan sampai rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, terkait mengenai rupa Kristus ini, terkait mengenai rupa ini, ya, ada sebuah kisah di dalam Matius 22, ya, kisah ketika Tuhan Yesus berdialog dengan orang-orang Farisi, ya. Ketika itu orang-orang Farisi mencoba untuk menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan, ya. Nah, tercatat di dalam Matius 22 itu Bapak Ibu. Mungkin kita bisa baca. Malam hari ini kita akan banyak baca ayat, ya. Matius 22, dan saya pikir PA hari Jumat juga mesti semakin banyak membaca ayat, ya, dan mungkin juga kata-kata yang memang harus dibedah di sana, kata-kata kunci yang harus dibedah supaya kita semua semakin memahami, ya, Alkitab, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita dengan lebih baik. Matius 22 dalam ayatnya yang ke-20 sampai ke-22 sebenarnya itu kisah dimulai di ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Ya. Matius 22 ayatnya yang ke-15 itu perikopnya adalah tentang membayar pajak kepada kaisar. Nah, waktu itu orang-orang Farisi mencoba untuk menjebak Yesus, menanyakan mengenai pajak. Ya. Ayat 18 dikatakan, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Nah, ya. Karena memang di dalam ayat-ayat sebelumnya ditanyakan apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Nah, ayat ke-19, ayat ke-18 kemudian Yesus mengatakan bahwa mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? 19, tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu. Ya. Maka mereka membawa suatu dinar kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Ayat 20 perhatikan Bapak Ibu. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ayat 21, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, melalui kisah yang dicatat di dalam Matius 22 ayat khususnya ayat 22 sampai dengan 22, ketika Tuhan Yesus bertanya, gambar siapakah yang ada di mata uang dinar itu? Dan kemudian mereka menjawab, gambar kaisar. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mata uang di zaman itu Bapak Ibu,
selalu ada gambar penguasa. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata gambar siapakah yang terdapat di sana? Sebenarnya perkataan ini juga bisa menjadi sebuah refleksi, introspeksi buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ya. Seakan Tuhan Yesus bertanya, gambar siapakah yang tergambar, yang ada di dalam hidup kita? Gambar siapakah yang ada di dalam manusia batiniah kita? Di dalam roh kita? Karena nanti pada waktu kita meninggal, pada saat kita memasuki pintu kematian dan menuju ke kekekalan, itu pertanyaan ini akan menjadi sangat-sangat penting dan signifikan, Bapak Ibu Saudara. Gambar siapakah yang sudah tergambar di dalam diri kita, manusia batiniah kita, roh kita itu? Apakah di sana sudah tergambar gambar Allah atau gambar Kristus yang kepadanya kita akan menghadap? Atau di sana masih tergambar gambar-gambar yang lain? Yang bukan gambar Allah, bukan gambar Kristus. Nah, ini pertanyaan ini seharusnya menjadi sebuah perenungan buat kita semua ya, Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini khususnya ya, terkait dengan topik menjadi serupa Kristus. Maka pertanyaan ini menjadi pertanyaan kunci. Apakah nanti ketika kita semua sudah mengakhiri hidup ini, manusia batiniah kita, manusia roh kita, itu sudah memiliki gambar Kristus. Sudah tergambar wajah Kristus di sini, di dalam kita. Atau belum? Nah, inilah yang menjadi penting, Bapak Ibu, di mana kita membahas topik menjadi serupa Kristus. Manusia baru yang harus menjadi serupa Kristus. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Atau berproses berproses untuk dibaharui terus. Sampai apa? Sampai menjadi serupa Kristus. Artinya, sampai rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam diri kita. Nah, ini saya berharap betul dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti PA ini sudah sekian waktu lamanya, benar-benar sekarang concern untuk bagaimana supaya rupa Kristus itu menjadi semakin nyata di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam manusia batiniah kita, di dalam roh kita. Nanti kita akan lebih dalam melihat ini, ya Bapak Ibu, bagaimana itu supaya terjadi di dalam diri kita. Ya, rupa Kristus itu yang harus menjadi nyata di dalam hidup kita itu. Harus menjadi semakin nyata di dalam diri kita itu. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai rupa Kristus, ya Bapak Ibu, maka paling tidak kita berbicara tentang dua hal. Kalau kita berbicara tentang rupa Kristus, maka itu harus mencakup minimal dua hal ini ada di dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, berbicara tentang rupa Kristus itu berbicara tentang karakter Kristus. Saya pikir ini
sudah sering kita belajar. Ya. Sudah sering kita belajar. Tapi malam hari ini lewat topik khusus menjadi serupa Kristus ini, saya percaya ada hal-hal yang baru yang Allah bukakan kepada kita malam hari ini. Ya, dan Roh Kudus akan membuat kita mengerti. Yang pertama adalah berbicara tentang karakter Kristus. Dan karakter Kristus ini harus semakin hari semakin nyata, semakin jelas. Ya. Sampai kita sungguh-sungguh bisa menjadi corpus delicti. Saya belum membahas tentang corpus delicti secara khusus, tetapi mungkin sebagian Bapak Ibu yang sudah sering mendengarkan khotbah-khotbah suara kebenaran di YouTube, pasti sudah pernah mendengar tentang corpus delicti. Artinya adalah secara simpel saja, yaitu sampai karakter Kristus itu tergambar begitu jelas, kita menjadi orang-orang yang rela kehilangan segalanya, bahkan rela kehilangan nyawa, agar supaya karakter Kristus, rupa Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Karena nanti rupa Kristus tidak cuma bicara tentang karakter, masih ada satu lagi. Sampai kita menjadi corpus delicti. Mengalahkan iblis, mengalahkan Lucifer. Karena kita bisa membuktikan lewat kesaksian hidup kita. Ya, bahwa iblis atau Lucifer itu layak untuk dihukum. Karena Alkitab mengatakan yang bisa mengalahkan iblis, yang bisa mengalahkan Lucifer itu dua. Darah Kristus dan kesaksian orang-orang kudus yang tidak menyayangkan nyawanya, yang rela kehilangan nyawanya. Supaya rupa Kristus tergambar di dalam hidupnya, hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, rela kehilangan nyawanya, ini bicara tentang rupa Kristus, yang kedua adalah melakukan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Kristus. Tidak hanya secara internal, kita itu harus memiliki karakter Kristus yang semakin nyata di dalam hidup kita. Tetapi dengan karakter Kristus yang semakin nyata di dalam hidup kita itu, kita juga kemudian ikut mengambil bagian dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Yang juga dikerjakan oleh Kristus, yang sudah dikerjakan oleh Kristus, yaitu apa? Proyek keselamatan jiwa-jiwa. Karena keselamatan manusia itu adalah proyek Allah Bapa yang dipercayakan kepada Kristus, dipercayakan kepada Tuhan Yesus, sehingga sampai Tuhan Yesus mati, rela mati di atas kayu salib. Maka orang-orang yang menggambar rupa Kristus di dalam hidupnya itu secara internal harus semakin kuat, semakin nyata, semakin jelas karakter Kristus tergambar di dalam manusia batinia kita. Dan secara eksternal kita, orang-orang tersebut yang berkarakter Kristus itu melakukan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kristus, yaitu proyek keselamatan jiwa-jiwa. Bagaimana kita juga membawa jiwa-jiwa untuk mereka bisa diperdamaikan dengan Allah, mereka bisa belajar untuk menggambar karakter Kristus dalam hidup mereka, sampai mereka juga bisa mau menjadi corpus delicti, rela kehilangan nyawa dalam merupa karakter Kristus dan dalam melakukan pekerjaan keselamatan jiwa-jiwa itu. Nah, dua hal ini harus tergambar semakin jelas di dalam hidup kita. Kalau kita bicara tentang rupa Kristus yang semakin nyata di dalam hidup manusia baru, hidup ciptaan baru. Ya. Kalau kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka rupa Kristus harus semakin nyata dari hari ke sehari. Dan itu berarti bicara tentang dua hal, yaitu bicara tentang karakter Kristus dan berbicara tentang pekerjaan Kristus, yaitu proyek keselamatan jiwa-jiwa yang harus juga kita lakukan dan kita kerjakan.
Kalau hari ini kita berkumpul begini, ini pun juga dalam konteks tidak boleh lepas dalam konteks ini. Membangun karakter Kristus dan kemudian khususnya saya dan mungkin beberapa di antara Bapak Ibu juga melakukan pekerjaan Kristus untuk proyek keselamatan itu. Tidak ada yang lain. Karena saya pun juga masih terus harus menggambar rupa Kristus supaya semakin nyata di dalam hidup saya. Sementara saya berkesempatan beroleh kasih karunia untuk mengajar. Sama seperti perkataan di dalam ayat firman Tuhan, Matius 28 ayat 19. Segala kuasa sudah diberikan kepadaku, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata pergilah itu dalam teks aslinya, itu while you are going. Present continuous ya. Sementara kamu pergi. Jadi sementara saya juga berproses untuk menggambar rupa Kristus itu semakin nyata di dalam hidup saya, maka saya juga harus pergi untuk menjadikan semua bangsa murid. Nah, itu. Bukan menunggu saya sempurna dulu kemudian baru saya pergi, tidak. Tetapi sementara saya juga merupa gambar Kristus, saya harus pergi. Saya pergi untuk memuridkan. While you are going. Itu kisah Matius 28 ayatnya yang ke-19. Jadi inilah Bapak Ibu yang harus terjadi di dalam hidup kita atau di dalam sisa hidup kita masing-masing. Bagaimana rupa Kristus itu menjadi nyata, semakin menjadi nyata, semakin tergambar dengan jelas. Karakter Kristus dan kerelaan untuk melakukan pekerjaan Kristus, yaitu keselamatan jiwa-jiwa itu. Ya. Nah, dalam hal ini, maka tentu saja kita semua sudah sepakat, dan saya pikir kita semua sudah paham, bahwa tentu saja semua ini adalah proses. Ya, kita sudah bukan lagi orang-orang Kristen yang instan, tetapi kita sudah mengerti bahwa kekristenan itu adalah proses. Maka di sini pun juga pastinya adalah proses. Maka dalam proses untuk menjadi serupa Kristus ini, dalam proses untuk merupa gambar Kristus ini semakin nyata di dalam hidup kita, rupa Kristus ini semakin jelas di dalam hidup kita, maka kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru di dalam Kristus, sebagai orang percaya umat pilihan perjanjian baru, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan ini harus benar-benar kita lakukan. Karena kalau tidak kita lakukan, maka tidak mungkin rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Saya ulangi. Kalau tiga hal ini, ada tiga hal nanti yang kita akan bahas sepanjang PA ini nanti sampai selesai. Tidak kita lakukan, maka tidak akan terjadi rupa Kristus nyata di dalam hidup kita. Ya. Jadi apakah rupa Kristus itu tergambar semakin nyata, semakin jelas di dalam hidup kita atau tidak, itu bukan tergantung Allah, bukan tergantung Roh Kudus semata, tetapi tergantung bagaimana kita merespon. Ya. Bagaimana kita memberi diri kita untuk sungguh-sungguh melakukan, ya, mengalami, berproses dalam ketiga hal ini, ya, Bapak Ibu. Nah, yang pertama,
dalam proses ini. Yang pertama dalam proses ini yang harus terjadi di dalam hidup kita. Oke, ini Bu Yuliawati Gono mencoba untuk masuk ya, kok belum berhasil. Kalau Nggak ada yang tahu, itu linknya nggak tahu katanya Pak. Oh. Ya, tolong dibantu ya teman-teman itu. Oke. Saya nggak. Sudah tahu kok linknya, cuma dicoba belum bisa. Oke. Oh. Kalau ada yang kesulitan, mungkin saya akan kirim ke Pak Budi juga untuk link yang di YouTube ya. Untuk link Ini yang Pak Joni juga mau masuk lagi, enggak bisa. Tadi kepencet tadi terus mau masuk lagi juga. Oh gitu. Iya. Oke, saya kirim ke Pak Budi deh. Ya Pak Budi, mungkin bisa di-share ke teman-teman link yang di YouTube. Mungkin kalau kesulitan di Zoom ya. Kalau kesulitan di Zoom. Sudah ya, saya share ya Pak Budi di WA. Iya Pak. Oke. Jadi mungkin bisa ikutin lewat YouTube lebih gampang kalau memang kesulitan untuk bergabung di Zoom ya. Ya memang mungkin tidak bisa punya kesempatan untuk bertanya, tetapi kalau mau bertanya bisa gabung di Zoom lagi nanti dicoba. Baik ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Menggambar rupa Kristus menjadi semakin nyata, atau dengan kata merupa gambar Kristus semakin nyata di dalam hidup kita, sama saja. Itu tentu saja adalah sebuah proses. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, prosesnya itu paling tidak harus ada 3 ini yang harus dilakukan, harus dikerjakan, harus dilalui. Ya. Kalau tidak, maka tentu tidak akan pernah rupa Kristus itu tergambar di dalam manusia batiniah kita, tergambar dalam roh kita. Oke. Nah, Efesus 4 ayat 22-23 yang beberapa waktu terakhir ini 2 kali atau 3 kali pertemuan PA sudah kita baca, kita akan baca lagi. Efesus 4 ayatnya yang ke-22 dan 23. Oke, sebenarnya itu perikop kan manusia baru yang sudah kita pelajari ya. Mestinya kita baca dari ayat yang ke-17 ya. Tetapi kita akan baca khususnya di ayat yang 22 dan 23. Kalau kita baca melalui dari ayatnya yang ke-20, katakanlah 20 ya kita. Tetapi kamu bukan demikian. Artinya kita bukan orang-orang yang seperti dikatakan di dalam ayat-ayat 17, 18, dan 19 itu. Sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, tentu kamu bukan demikian, dikatakan oleh kitab. Kamu bukan demikian lagi sudah. Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Dikatakan demikian ya. Jadi bukan lagi seperti orang-orang yang dituliskan di dalam ayat 17, 18, dan 19 itu. Ya, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, di dalam Kristus maksudnya, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, perhatikan ayat 22 ini. Ya. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, kita harus sudah menanggalkan yang lama. Ayat ini juga sama paralel dengan yang ada di dalam Kolose 3. Kolose 3 ayatnya yang ke-10 ya. Ayat 9. Ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kolose.
menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau di dalam Efesus tadi, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu, kata menanggalkan di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca itu kalau kita belajar tentang tata bahasa Yunani, ya, kalau kita di kampus begitu atau kita melihat di dalam Alkitab yang memuat mengenai bahasa Yunaninya dan bentuk-bentuk tata bahasanya, maka kata menanggalkan itu menggunakan bentuk yang disebut namanya auris. Apa itu, Pak? Itu adalah sebuah yang menyiratkan, bentuk ini menyiratkan bahwa kata menanggalkan itu bukan sebuah tindakan yang berproses. Bukan sebuah tindakan yang seperti orang melepas baju itu dibuka satu-satu gini dulu berproses gitu, butuh waktu, enggak. Tapi bentuk kata ini menanggalkan ini adalah suatu menyiratkan atau memiliki arti suatu tindakan yang tegas sekali untuk selamanya. Ya. Nah, ini harus kita semakin pahami kalau kita belajar ya Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita ini luar biasa cerdas. Ketika kata demi kata itu dibedah, kalau kita belajar di dalam kampus, ya, maka kita akan melihat, oh kata ini menggunakan kata apa, bentuknya apa, kalau begitu artinya apa. Nah, salah satunya ini yang sekarang saya sajikan kepada Bapak Ibu. Kata menanggalkan itu menggunakan bentuk auris, yang disebut bentuknya namanya bentuk auris. Suatu tindakan yang sekali, tegas untuk selamanya. Nah, ini kan dulu kalau dalam kehidupan kita, kalau mungkin dulu yang para bapak-bapak ini, dulu mungkin di masa mudanya, ya, dalam hal apa ya, misalnya kita seringkali dulu ya, waktu masih muda itu merokok misalnya. Ya. Kalau mau mengurangi itu, kalau biasanya satu hari itu 2 pak, dikurangi pelan-pelan, malah tidak bisa. Malah tidak bisa. Langsung del. Diputuskan aku tidak merokok. Nah itu maksudnya ini. Mulai hari ini aku tidak merokok. Tidak mau. Nah itu contohnya begitulah kira-kira. Atau hal apa lagi yang lain yang dosa apa atau apa namanya itu aktivitas buruk apa yang lain begitu misalnya. Ya. Saya ingat anak saya beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah hampir 1 tahun, suka makan pecel, ya. Suka makan Indomie, terus dia merasa kok jerawatnya tambah banyak karena masih remaja. Dan kemudian mengatakan kepada saya, enggak wis, saya mulai hari ini saya enggak makan pecel, saya enggak makan Indomie. Dan itu benar-benar dilakukan del. Sejak hari itu enggak makan Indomie, enggak makan pecel, sampai hari ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Kalau pokoknya yang kacang enggak mau. Beli sate enggak mau bumbunya, mau satenya enggak mau bumbunya, pakai kecap. Nah, inilah tindakan tegas satu kali, contoh gitu, dalam hal-hal yang keseharian. Ya.
Inilah menanggalkan manusia lama, menanggalkan yang lama itu harus demikian Bapak Ibu Saudara. Dan minggu lalu, Jumat yang lalu, kita sudah belajar bahwa seharusnya menanggalkan manusia lama itu sudah terjadi, harus terjadi pada saat kita dalam baptisan air. Waktu baptisan air itu adalah deklarasi kematian manusia lama kita. Mati bersama Kristus. Ya, Jumat yang lalu sudah kita bahas itu. Roma 6 ya, ayat 34 ayatnya, Kolose 2 ayat 12 ya. Baptisan air itu kan mati bersama Kristus. Itu tindakan yang itu tadi. Menanggalkan. Kan di dalam Galatia 6 ayat 14-15 yang juga sudah kita baca hari Jumat minggu yang lalu, Rasul Paulus berkata bahwa mati bersama Kristus itu berarti dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya. Inilah sebenarnya arti baptisan itu, seperti yang kita sudah bahas itu kan. Hari ini baptisan tinggal seringkali hanya menjadi seremonial. Tetapi sesungguhnya arti baptisan itu adalah pada saat itu kita sudah menanggalkan. Artinya kita melupakan apa yang di belakang, kehidupan yang lalu itu, kehidupan kita yang kemarin itu. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sebelum kita masuk dalam baptisan, yang kalau kita mau jujur, sebenarnya penuh dengan keegoisan kita, ambisi, sombongan, segala hal yang mau senternya adalah kita, untuk kita, mengumpulkan segala sesuatu untuk saya, untuk keluargaku, untuk aku, pokoknya semuanya itu yang semuanya serba egois, yang semuanya senternya untuk aku itu harus sudah ditinggalkan di belakang. Sombongan, ambisi, ya. Dan kemudian kita turun ke dalam air kolam baptisan itu, tenggelam, mati. Maka masa lalu kita itu sudah menjadi masa lalu. Kehidupan kita yang lalu menjadi masa lalu. Itu artinya mati dengan Kristus. Dan kemudian kita keluar dari kolam baptisan itu, memiliki arti berarti kita itu sudah dibangkitkan dari kematian manusia lama, menjadi memulai hidup sebagai manusia baru. Yang tentu saja harus mengarahkan diri kepada satu tujuan yang baru. Sebuah cara hidup yang baru. Cara berpikir yang baru juga nanti yang harus dikembangkan. Kita menuju ke sesuatu yang baru. Nah, tapi baptisan air yang memiliki arti yang sebenarnya maknanya secara alkitabiah seperti itu, hari ini menjadi seremonial. Mengalami degradasi makna, arti yang sedemikian jauh merosot. Dari artinya yang semula, dari artinya yang seharusnya menurut Alkitab. Ya. Jadi seharusnya baptisan air itu ya mestinya itu maknanya. Kita dikuburkan mati dan kemudian kita dibangkitkan itu untuk menjalani sebuah kehidupan yang baru. Dengan tujuan yang baru, pola hidup yang baru. Cara berpikir yang kemudian juga harus nanti diperbaharui. Dalam kalimat yang berbeda, sebenarnya Paulus sudah juga mengatakan hal ini yang juga dimaksudkan oleh Paulus ketika Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3, ya, berkata di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, kata Paulus.
Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kata Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Aku melupakan. Aku meninggalkan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada seorang penulis yang kemudian menuliskan kalimat Rasul Paulus ini dengan mengatakan bahwa aku telah meninggalkan dan melupakan segala hal yang berkenaan dengan keakuanku, dengan keegoisanku di masa lalu. Aku meninggalkan dan melupakan segala hal yang berkenaan dengan keakuanku, keegoisanku di masa lalu. Dan sekarang aku mengarahkan diri kepada hal-hal, kepada perkara-perkara yang berkenan kepada Allah. Ini kalimat bagus sekali Bapak Ibu. Meninggalkan dan melupakan segala hal yang berkenaan dengan keakuan, keegoisan, dan sekarang mau mengarahkan diri kepada hal-hal yang berkenaan dengan Allah, yang berkenan kepada Allah. Nah, ini harus menjadi proses pertama yang harus terjadi di dalam hidup kita kalau kita mau menggambar rupa Kristus itu menjadi semakin nyata di dalam hidup kita. Harus kita mau melupakan, meninggalkan dan melupakan. Ya, katakan dalam Filipi 3 tadi, melupakan apa yang di belakangku, melupakan kehidupan yang lama itu. Dan kalau kita melihat lagi kepada kata melupakan itu dalam bahasa aslinya atau teks aslinya, itu bentuknya itu adalah present participle. Ya, ini saya harus katakan ini supaya Bapak Ibu tahu, meskipun mungkin Pak saya nggak belajar bahasa Yunani. Ya saya pun juga tidak mahir bahasa Yunani Bapak Ibu. Ya. Tapi hal yang begini-begini yang kita perlu perhatikan karena ini terkait, ini perlu untuk kita tahu, belajar ya, semakin cerdas dalam membaca Alkitab, mempelajari Alkitab. Kata melupakan itu dalam bentuk present participle dalam teks aslinya, yang artinya berarti terus menerus. Kalau auris itu sekali begini, itu bentuk auris. Tapi kalau bentuknya present participle berarti dia harus terus menerus berlangsung. Artinya apa? Terus menerus melupakan. Mungkin nanti pada waktu perjalanan ingat lagi, tapi tidak mau lupakan lagi. Nah ini terus menerus dalam proses itu kita mungkin masih ingat di depan sana ingat lagi, lupakan lagi. Maju lagi, ingat lagi, lupakan lagi. Harus terus menerus melupakan. Setiap kali ingat, lupakan. Setiap kali ingat lagi, lupakan. Nah, itu maksudnya ayat itu. Ya. Jadi kita harus terus menerus melupakan dan kemudian terus menerus mengarahkan diri. Kita lanjutkan dalam Filipi 3 tadi. Kalau tadi saya baca ayat yang ke-13, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan dikatakan ayat 14, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Bukan hadiah berkat, rumah mewah, mobil mewah, deposito dan segala macamnya, bukan. Ya, sudah lupa kita mestinya hal-hal seperti itu ya. Sudah jauh lah dari kita itu, ya. Untuk memperoleh hadiah, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, katakan. Dan ayat 15 itu bagus. Karena marilah kita yang sempurna. Marilah kita yang sempurna. Bapak, Ibu dan saya ini mau sempurna. Kita diajak di dalam Kristus itu untuk menjadi sempurna. Marilah kita yang sempurna berpikir demikian.
Ya. Nah, itu kata melupakan dan mengarahkan diri terus-menerus. Dan kemudian dikatakan tadi di dalam ayat 14 itu berlari-lari. Berlari-lari itu mengindikasikan, mengisyaratkan ya, itu suatu hasrat ya, yang kuat ya, Bapak Ibu. Karena itu juga dalam bentuknya present participle, berlari terus-menerus. Itu juga terus-menerus, mengarahkan diri itu juga present participle, terus-menerus juga. Tidak hanya melupakannya yang terus-menerus, tapi mengarahkan dirinya juga terus-menerus, berlari-larinya juga terus-menerus. Luar biasa kalau kita membedah ayat-ayat Alkitab ini, Bapak Ibu. Harus memiliki hasrat yang kuat. Jadi langkah yang pertama buat kita adalah harus mau menanggalkan, harus sudah menanggalkan yang lama dan itu bersifat tegas satu kali selamanya. Ya. Di dalam baptisan itu harus kita lakukan itu. Kalau baptisan buat kita sudah lewat karena dulu saya nggak ngerti, baptisan itu nggak mengerti hal kebenaran ini, ya sudah mulai sekarang. Atau paling tidak mulai Jumat yang lalu misalnya. Sudah, del. Ya harus del. Ya. Meninggalkan, melupakan. Dan sekarang mengarahkan diri terus-menerus. Dan berlari-lari dengan hasrat yang kuat untuk menjalani hidup yang baru. Memiliki cara hidup yang baru. Cara berpikir yang baru nanti ini berikutnya lagi. Bapak Ibu. Nah ini yang harus terjadi di dalam hidup kita. Langkah yang pertama ini yaitu sudah menanggalkan yang lama. Ya. Oke. Saya pause. Kalau sekiranya ada yang ditanyakan dari apa yang saya jelaskan sebelum saya melangkah ke poin yang kedua dan nanti mengakhirinya di poin yang ketiga daripada proses ini. Ya, ini masih ada 2 lagi poin. Ya. Iya. Silakan. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya. Nggak usah pakai video ya. Ya, ya. Ini lagi gendong cucu. Enggak apa-apa. Tadi kan itu berkaitan dengan itu 50. Berkaitan dengan jadikan semua bangsa muridku, Pak. Iya. Ya. Nah, tadi pertamanya juga Pak Ede bilang belum sampai mencucurkan darah, ya kan? Nah, itu ada firmannya itu kayak gitu ya. Oh ya. Nah, itu kendalanya itu gini, Pak. Jangankan darah, kehilangan gengsi, kehilangan harga diri, ya. Ya. Itu aja nggak mampu. Jadi kita ini mau berjuang ini jangan angel. Maksud saya itu kalau jadikan semua bangsa pergilah, nggak usah pergi jadi misionaris apa gitu ya, pergi ke luar pulau, bagaimana pelosok, di dalam rumah tangga saja. Ya. Kita ini tidak menjadikan panutan, ya, nggak menjadi teladan kan buat pasangan, buat anak, mantu, cucu. Iya, iya. Nah, belum suruh pergi loh ini. Dan saya rasa nggak semua orang diutus Tuhan untuk pergi ke pelosok-pelosok, tapi di mana kita sudah diharuskan, di mana kita berada, kita ini harus menjadi terang, menjadi garam, kan gitu ya. Betul. Nah, kesulitannya itu bagaimana bisa menjadi garam, bagaimana kita bisa memancarkan Kristus di dalam kita. Wong nggak sampai mencucurkan darah loh. Gengsinya hilang, harga diri hilang.
belum bisa sadar, Pak. Nggak mau menyadari, oh iya ini karakter yang buruk. Ini harus diperjuangkan. Harus Iya. punya hati. Tadi saya omong-ngomong sama Cik Cen. Iya, Marta ini nek ada sesuatu hal yang menyakitkan, membuat aku ini marah gitu ya. Harga diri, sing apa itu masih keluar. Ya apa ya Cik Cen aku ini diempet, katanya kan nggak boleh ngempet. Oh bukan diempet katanya Cik Cen. Punya hati takut Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu ada di sini. Kamu pasti nggak berani hal-hal yang ya apa ya Cik Cen tadi ngomong, kalau Tuhan itu ada, kamu tahu Tuhan ada, kamu nggak akan berani Ya. ngomong marah-marah gitu. Ya apa Cik Cen? Gini loh, kan ada satu ayat toh, nek Tuhan itu ndek bibir mulut kita. Tuhan itu ada. Jadi kalau ada sesuatu hal, masalah, kita itu harus ingat, kita ini anak Tuhan. Nah, Pak Idil ngomong, kita sudah dibaptis, sudah jadi anak Tuhan berapa puluh tahun sudah. Ya, itu dilatih memangnya. Langsung itu ingat, ada permasalahan itu apa sih kita lihat, apa yang di dalam hati kita ini. Tapi kita lihat Tuhan, itu langsung ngerem, pasti itu ngerem. Enggak, aku harus jadi terang. Jadi enggak kan sampai bunyi, mau ngomong, mau ngamuk. Oh enggak, Tuhan itu ada kok. Buat apa kita mesti bela diri kita? Tuhan itu loh ada. Buat apa? Nah itu, buat saya itu seperti itu. Oh maksudnya nanti Tuhan yang membela gitu ya? Loh, maksudnya apa? Iya, masih gak usah dibela Tuhan, tapi aku percaya. Aku gak perlu dibela Tuhan. Oke, artinya kita. Artinya bahwa memang menyadari kehadiran Tuhan. Ya. Tuhan itu selalu ada. Jadi saya takut. Oke. Gitu, saya. Betul. Ya, jadi apa yang memang Bu Marta, ya saya kalau boleh menjawab ya, memang itulah salah satu tantangan secara praktisnya di dalam kehidupan kita menjadi manusia baru dan kemudian menjalani hidup dengan cara hidup yang baru sebagai manusia baru. Maka ternyata, makanya tadi itu kan saya katakan, Alkitab itu cerdas ya, kata melupakan ya dan kemudian mengarahkan itu tadi itu ternyata ditulis dalam bentuk present participle yang artinya itu terus-menerus. Tindakan. Beda dengan yang tadi saya katakan dalam kata menanggalkan tadi itu. Kalau menanggalkan ini sudah harus satu kali dalam baptisan itu harus istilahnya itu sebuah tindakan yang del. Aku sudah mati untuk manusia yang lama, aku sudah mati untuk dunia, itu del. Sekarang aku hidup dengan cara hidup yang baru. Tetapi kemudian ketika kita mengatakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan kemudian mengarahkan diri, itu adalah sebuah bentuk present participle yang artinya terus-menerus harus kita kerjakan setiap hari. Nah, kalau tadi Bu Marta ngomong bahwa itulah, jangankan mau mencucurkan darah, egoisnya atau gengsinya disenggol sudah rasanya itu mau keluar kok semua ini, bahkan keluar kadang-kadang gitu kan. Iya. Jangankan sama orang luar, sama keluarga saja bisa seperti itu loh. Kita ini. Nah, disinilah saya mau cuman memperjelas saja. Jawabannya Cik Cen saya pikir secara prinsipnya sudah oke, sudah betul. Artinya begini, saya cuma mau memperjelasnya saja. Bapak Ibu pasti akan mengaminkan apa yang saya katakan. Allah itu beserta kita, amin. Amin. Ya kan? Allah itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Nah, persoalannya selama ini ketika kita mendengar kata Immanuel, Allah beserta kita, maka otomatis konotasi kita karena mungkin dengan pemahaman yang lama, Allah itu akan menolong kita, Allah itu memberkati kita, Allah itu akan
memberikan kita jalan keluar gitu kan, karena Allah beserta kita, Ya. gitu kan? Ya, iya Nah, betul. mulai malam hari ini kalau mendengar kata Allah beserta kita, Immanuel, otomatis yang keluar dalam diri kita, dalam hati kita, pikiran kita harus seperti ini. Perhatikan. Allah Ya. beserta kita. Artinya Allah itu senantiasa ada bersama kita. Dia hadir di dalam kita, bersama kita. Jadi itu memberikan kita sebuah kesadaran. Aku mau, jangankan ngomong, mau mikir, muncul dalam hati saja. Ingat, Allah beserta kita. Allah ada di dalam kita. Amin, ya. Amin. Oke. Amin. Nah, ini saya berharap mulai malam hari ini Bapak Ibu semua yang ikut PA ini atau yang mendengarkan via YouTube, ya, kalau mendengar Immanuel Allah beserta kita, pikirannya jangan matre lagi ya, pikirannya jangan Ya betul. ya. Ya. Betul. Jadi Allah beserta kita itu kita sungguh-sungguh, oh ada Allah, kita itu ada di hadapan Allah loh. Ada bersama-sama Allah ini gitu. Ya kan? Itu kan kalau kita ngomong sekarang, kalau seandainya saya berjalan bersama dengan Pak Presiden Jokowi misalnya, apa berani kita terus sembarangan gitu? Nggak berani. Nggak berani. Pasti kita akan berjalan bersama. Lah ini kalau bersama dengan Raja segala raja yang maha tinggi, Allah ada bersama kita. Dan kita menyadari itu, memahami dan kemudian menghayati ini, maka kita nggak akan berani macam-macam. Aduh, jangan timbul dalam hati, mikir saja nggak berani kita, Bapak Ibu. Ya, jadi memperjelas apa yang dikatakan Cicen itu, ya, Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, Allah bersama kita, apapun yang ada dalam hatiku, dalam pikiranku, apalagi yang aku ucapkan dalam tingkah lakuku, waduh, aku enggak berani. Allah ada bersama aku loh. Gitu. Iya. Itu. Oke. Memang ini perjuangan. Inilah proses yang harus kita lewati ya Bapak Ibu. Saya kira tidak hanya Bu Marta, semua kita pun termasuk saya belum sempurna. Saya pun juga terus masih berlari-lari. Saya masih mau terus menjagai sebuah apa ya namanya ini ya, punya intensitas gitu ya, punya yang stabil gitu ya, untuk terus berlari. Ya. Itu. Jadi Pak melakukan pekerjaan Bapak dan menyelesaikannya itu termasuk ini ta? Proses, iya kan dari katanya sudah jelas bahwa itu aku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan ya. Ya. Nah, sama seperti tadi saya ngomong di dalam Matius 28:19 itu pergilah, kalau bahasa Indonesia pergilah begitu, itu sebenarnya sementara kamu pergi kayak gitu ya. Sementara kita berproses untuk menjadi merupa gambar atau menggambar rupa Kristus semakin nyata di dalam hidup kita, maka sementara kita melakukan itu, kemudian kita pun juga diberi amanat oleh Tuhan Yesus sebagai amanat agung untuk ketika kita dipertemukan dengan orang-orang dari mulai di rumah tangga kita, ya pasangan hidup, anak, menantu, cucu, dan yang lain, dan tetangga, dan yang kiri, dan teman-teman, sahabat yang lain, maka kita pun juga membawa mereka. Ya. Sementara kita berproses, karena kalau sementara kita berproses pasti orang akan melihat, ya kan? Karena tidak boleh ini hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan, tapi kita juga sedang berproses, sehingga kemudian di situ kita juga bisa menjadi teladan. Ketika orang ngomong bahwa, loh kamu belum sempurna, oh iya aku lagi berjuang ini, gitu, ya kan? Bukan cuma ngomong, saya lagi berjuang ini. Saya lagi berjuang, benar-benar saya lagi berjuang. Kamu lihat aku lagi berjuang gitu. Ya kan? Sementara aku berjuang, aku juga ngajak kamu. Ayo, sama-sama kita berjuang yuk gitu. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, itu. Gini, Pak. Dengan berjuang ini, Pak ya. Nek kita ini ndak setiap harinya itu memikirkan Tuhan,
nggak ada di dalam pikiran kita, nggak mampu loh Pak. Betul. Sebabnya Betul. nek cuman seminggu sekali, jangankan seminggu sekali, sehari aja, nek cuman sekali, terus kita ndak punya persekutuan nambah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, ndak ada hubungan, ndak punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi, nonsen, nggak mungkin bisa. Sebab yang mengerjakan di dalam kita itu Roh Kudus. Jadi nggak bisa Pak, jahatnya ini metu terus. Ya. Menggerutu. Oke, kita lanjut ya Bu Marta. Ini nanti akan saya bahas apa yang tadi menjadi kegelisahan atau apa yang muncul barusan di dalam apa namanya yang Bu Marta sampaikan. Itu justru yang akan ada di dalam poin 2 dan poin 3 ini. Amin. Nah, ini ada di dalam poin 2 dan poin 3. Memang sangat betul sekali, kita mana mampu kalau kita dengan kekuatan kita sendiri gitu ya. Oke, kita akan nanti sampai di situ. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama, kita harus menanggalkan, harus sudah menanggalkan, dan itu sebuah tindakan yang ya, tindakan yang tegas, ya. Tapi kemudian melupakan dan berlari-lari, melupakan dan mengarahkan diri dan berlari-lari, itu memang harus terus-menerus setiap hari kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tetap kita kembali kepada Efesus tadi. Ini kita pakai kan di Efesus tadi ya. Efesus 4 tadi. Di dalam Efesus tadi, maka kita akan menemukan Efesus 4 ayat yang ke-22 tadi yang sudah kita baca. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Sebenarnya kata dibaharui dalam roh dan pikiranmu ini juga bisa dibahasakan dengan dibaharui dalam cara berpikir roh, atau dibaharui dalam kecerdasan roh, kalau kita sudah belajar tentang nesyamah ya, tentang hati nurani itu. Supaya kita semakin memiliki kecerdasan roh, dibaharui sampai memiliki kecerdasan roh. Cara berpikir rohnya itu loh. Ya. Nah, Kolose 3 ayat yang ke-10 tadi. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, dibaharui, ada pembaharuan. Ya Bapak Ibu. Ini juga adalah suatu proses. Proses terus-menerus. Proses yang berkelanjutan. Ya. Sama dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 yang juga hari Jumat yang lalu sudah kita baca, ketika Rasul Paulus berkata, manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Ini juga sebuah proses yang berkelanjutan. Dan kalau kita cek lagi ke dalam teks bahasa aslinya, sama, ini juga menggunakan bentuk dalam bahasa Yunani yang artinya terus-menerus, artinya berkelanjutan, present tense. Jadi dibaharui terus-menerus setiap hari. Sampai kita memiliki yang namanya nanti cara berpikir roh manusia baru, memiliki kecerdasan roh yang sama dengan apa yang sudah dipelajari atau yang sedang dipelajari di kelas hari Rabu, perubahan hati nurani di dalam nesyamah kita, ya, di dalam roh kita, sampai memiliki cara berpikir yang selaras, seirama dengan Allah, memiliki kecerdasan roh, memahami pikiran dan perasaan Allah. Ya, Bapak. Itu dibaharui di dalam hidup kita, dibaharui. Ya. Ingat Bapak Ibu, kata pembaharuan dan diperbaharui ini tidak sama dengan kata diperbaiki. Beda ya. Ini bukan diperbaiki ini, tetapi dibaharui. Ya, sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru,
Kita itu bukan kemudian diperbaiki, ya, karena dulu sudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita kemudian ikut kena imbasnya dalam berkodrat dosa, kemudian sekarang kita mau diperbaiki supaya kita berkeadaan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa gitu. Bukan, bukan Bapak Ibu. Ya. Ini bukan kita diperbaiki supaya berkeadaan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. No, bukan itu. Tetapi kita dibaharui terus-menerus, ya, untuk menjadi serupa, semakin serupa dengan Kristus. Nah, menjadi serupa dengan Kristus ini tidak pernah dialami oleh Adam dan Hawa. Ini benar-benar sebuah keadaan yang baru. Adam dan Hawa tidak pernah mengalami. Jadi makanya tidak sama dengan memperbaiki atau diperbaiki. Seolah-olah kita imbas dari Adam dan Hawa dan kemudian kita diperbaiki. Bukan, diperbaharui. Benar-benar berkeadaan baru yang bahkan Adam dan Hawa pun belum pernah mencapainya. Ya. Karena digunakan kata baru, ya, baru baik di dalam Efesus 4, ya, ataupun di dalam Kolose tadi itu ada dua kata yang digunakan, yang diterjemahkan sebagai kata baru itu Bapak Ibu. Ya, baru itu ada, kalau di dalam Kolose ini neos, baru. Oke. Tapi ada juga kainos, baru. Bedanya apa Pak? Kalau ini baru dalam hal dari segi waktu. Kalau ini baru dalam hal kualitas. Jadi Alkitab ini kalau semakin kita pelajari Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu ditulis oleh Roh Kudus lewat para orang-orang pilihan yang dipakai untuk menulis dengan ilham Roh Kudus itu luar biasa cerdas. Ya. Jadi baru secara waktu, tetapi juga baru secara kualitas. Ya. Neos dan kainos. Ya. Jadi menjadi ciptaan baru, manusia baru, itu memang secara kualitas baru, secara waktu pun ini baru. Karena Yesus Kristus itu menjadi yang sulung untuk sebuah perjanjian baru manusia rohani. Kalau yang pertama itu disebut sebagai manusia di dalam daging, yang ini yang membawa kepada kematian, Kristus itu adalah manusia baru di dalam roh yang memberikan kehidupan, roh yang menghidupkan. Jadi secara kualitas dan secara waktu baru. Neos dan kainos. Nah, jadi inilah yang kita semua harus semakin mengerti, semakin cerdas. Sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan perjanjian baru, kita harus semakin cerdas supaya kita semakin memahami, mengerti panggilan kita di dalam Kristus Yesus ini sebagai manusia baru. Yang harus terus-menerus diperbaharui. Ya. Oke. Roma 12 ayat 2 yang seringkali kita sudah baca, Roma 12 ayat 2 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia ini, tetapi kita mesti serupa dengan Kristus. Ya, kamu harus menjadi serupa dengan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harus mengalami perubahan, pembaharuan. Tidak bisa tidak. Kalau tidak mengalami ini, kita tidak bisa menjadi serupa Kristus. Tidak bisa menggambar rupa Kristus itu menjadi semakin nyata di dalam hidup kita, di dalam manusia batiniah kita, di dalam roh kita. Tidak bisa. Karena memang ini yang harus kita capai, kita kerjakan, kita lakukan, kita perjuangkan. Ya.
yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 13 ya, itu adalah sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Nah ini. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi inilah poin kedua yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita mau menggambar rupa Kristus itu di dalam manusia batiniah kita. Kalau yang pertama, poin pertama tadi itu kita mesti harus menanggalkan yang lama. Ya. Dalam prosesnya, dalam faktanya, ya, itu harus memang melupakan dan mengarahkan diri berlari-lari secara terus-menerus. Tetapi delnya itu harus sudah satu kali. Dan sebenarnya itu harus ada di dalam baptisan air. Yang sungguh-sungguh kita maknai sebagai kematian manusia lama. Dan ketika kita keluar dari air, itu kita bangkit atau dibangkitkan dalam sebuah kehidupan yang baru, menjalani hidup sebagai manusia yang baru, yang akan diproses terus-menerus. Ya, bukan sebuah titik, tetapi sebuah garis panjang. Ya, karena menggunakan tadi kita melupakan terus-menerus, mengarahkan diri terus-menerus, berlari-lari terus-menerus. Nah ini, sehingga kemudian bahkan di sini diperbaharui terus-menerus juga setiap hari. Ini proses semua, sebuah garis panjang. Bapak Ibu. Sebuah proses yang harus kita kerjakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan keluar dari kolam baptisan kemudian kita sudah langsung serupa Kristus, tidak. Tetapi itu harus dimaknai bahwa kita sekarang sudah harus melupakan. Sudah deal dengan manusia lama. Sekalipun pada prakteknya kita memang harus melupakannya terus-menerus. Mengarahkan ke depannya, mengarahkan diri kepada hal-hal yang berkenan kepada Allah itu juga terus-menerus. Dan dengan hasrat yang tinggi yang berlari-lari itu juga harus terus-menerus. Diperbaharui setiap hari, terus-menerus juga. Wah ini sebuah proses. Sampai kita sebagai ciptaan baru, manusia baru kita itu menjadi semakin hari semakin serupa Kristus. Rupa Kristus itu semakin tergambar nyata di dalam hidup kita. Di dalam manusia batiniah kita, di dalam roh kita, Bapak Ibu. Dan memang haruslah demikian. Kenapa? Karena kita, umat pilihan perjanjian baru, yang kepada kita sudah diberikan kuasa, exousia itu, memang ini yang mengerjakan di dalam diri kita. Dan kita harus memberi diri untuk berproses ini, untuk menjalani proses ini, berapapun harganya, apapun resikonya, ya, at any cost istilahnya, berapapun. Kenapa? Karena memang kita dipanggil bukan cuma untuk percaya kata firman Tuhan, tapi juga untuk menderita bahkan bersama Kristus, karena memang kita akan diajak untuk memerintah bersama Kristus. Di mana Pak? Di langit baru dan bumi yang baru. Memang ini manusia baru yang ditargetkan untuk menjadi serupa Kristus karena memang mau diajak untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kita harus mengerti rangkaian semua ini. Nah, kalau kita memahami ini, maka kehidupan kita di dunia ini, sisa berapapun hidup kita ini, pasti kita akan mengatakan, aku harus mencapainya. Kristus sudah menunggu aku untuk mengajak aku memerintah bersama-sama dengan Dia di langit baru ya dan bumi yang baru. Aku harus menjalani ini.
berapapun harganya. Nah, kembali kepada sekarang penghayatan kita masing-masing, semua pribadi lepas pribadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah kita sungguh-sungguh menghayati sedemikian? Kalau kita nggak menghayati sedemikian, ya tentu saja selalu akan ada alasan. Selalu kita kemudian memunculkan alasan demi alasan di dalam diri kita. Memang, sementara kita hidup di dalam daging, kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan. Seperti tadi yang diceritakan oleh Bu Marta. Iya, betul. Tetapi itu semua kita harus sangkal. Iya memang, tapi aku harus terus maju, harus terus berjuang. Harus terus diperbaharui. Ini kalau enggak bisa aku. Gitu. Aku harus terus mau diperbaharui. Nah, karena aku sudah menyatakan del tadi dengan manusia lama. Sekarang aku harus masuk dalam proses pembaharuan itu dari hari ke hari. Terus menerus aku mesti melupakan. Ingat yang lalu, lupakan, harus lupakan. Terus mau mengarahkan diri ke hal-hal kekekalan. Bahkan berlari-lari. Terus dibaharui dari hari ke hari. Ya Bapak Ibu. Dan, nah ini yang ketiga. Ini ya, nggak bisa memang kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tapi memang ada bagian yang harus kita lakukan. Bagian yang pertama yang kita harus del. Bagian yang kedua yang dimana kita harus terus-menerus mau melupakan, mau mengarahkan diri, mau berlari-lari. Itu harus kita lakukan. Tetapi apakah itu cukup untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus? Tentu dalam hal ini kita membutuhkan pertolongan dari Allah, pertolongan dari Kristus, pertolongan dari Roh Kudus. Ya. Nah, yang ketiga ini. Poin yang ketiga atau proses yang ketiga yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak bisa. Semua itu baru bisa kita capai kalau kita mau tinggal di dalam Kristus. Nah, apa itu? Kata-kata tinggal di dalam Kristus ini seringkali ngambang artinya. Apa maksudnya tinggal di dalam Kristus? Nah, malam hari ini kita harus paham, harus tahu. Apa itu artinya tinggal di dalam Kristus? Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Itu ayat yang terkenal sekali, yang seringkali dikutip karena orang-orang suka mintalah apa saja kepadamu maka akan diberikan itu. Ya. Minta apa saja itu kan ayat itu suka sekali dikutip gitu ya, karena memang sukanya minta-minta gitu ya. Ya, untuk orang-orang yang mentalnya mental minta-minta suka sekali ayat ini ya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-4 dan ke-7. Yohanes 15 ayatnya yang ke-4 dan yang ke-7. Dikatakan di sana, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Ayat Amin. ini dikutip oleh banyak pengkhotbah-pengkhotbah teologi kemakmuran yang Ya. suka minta itu. Betul. Mintalah apa saja katanya. Nggak memahami, nggak membedah sebenarnya tinggal di dalam Kristus itu apa maksudnya. Kristen bagi gereja, Nah, perpuluhan. itu. Ya kan? Itu berarti sudah tinggal di dalam Kristus. Nah, Kalau sudah itu. Kristen, KTP-nya Kristen, terus ke gereja setiap minggu, itu berarti tinggal. Jadi doanya kita selalu kita klaim. Jadi mengerti Pak, sangat-sangat mengerti firman ini, mengerti dalam pikirannya yaitu tok. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, yaitu berarti kan kalau saya kamu sudah tidak pergi ke gereja, kalau kamu tidak ngasih persembahan, kamu tidak ngasih perpuluhan, kamu gitu ya, waduh. Luar biasa. Jadi juga tidak itu aja. Jadi pemikiran saya Pak, selalu kan pikir di doa ini saya sampaikan, kan pikiran saya sudah di dalam Tuhan, wong saya sudah Kristen. Saya kan Kristen bukan agama lain. Jadi kan berarti saya ini sudah tinggal di dalam Tuhan. Nah, sekarang mendengar kebenaran Injil GSKI ini baru bahwa tinggal di dalam Tuhan itu bukan KTP-nya Kristen, bukan ke gereja. Iya. Gitu. Iya. Ternyata harus firman-nya itu ya Pak. Ayo Pak lanjut. Iya. Kasih. Ya. Jadi kita sekarang oleh karena pertolongan Roh Kudus dan kasih karunia daripada Allah, kita diizinkan. Ya, tentu karena juga kita meresponi, mau memberi waktu untuk belajar, ya. Akhirnya kita jadi mengerti kebenaran yang benar, ya. Nah, jadi kata tinggal itu sebenarnya kan di situ itu menggunakan kata meno, ya. Itu artinya berarti stand fast, gitu, ya. Atau stand fast in battle, jadi bertahan dalam peperangan, ya. Atau bisa juga diartikan kata tinggal itu adalah stay at home, ya, stay at home. Ya, tinggal atau berada di satu tempat, ya, gitu loh. To be lasting, terus ada, gitu ya. Remain, stand, stable, permanen. Nah, itu artinya meno. Dari kata teks aslinya bahasanya meno, ya, bahasa Yunaninya, tinggal. Itu artinya adalah berarti kita itu tetap tinggal terus-menerus teguh di dalam Kristus. Maksudnya adalah kita itu memiliki hubungan secara internal terus-menerus dengan Kristus. Melalui apa? Melalui firman-Nya dan tentu saja melalui Roh Kudus. Nah, ini artinya tinggal di dalam Kristus itu. Kita mesti ingat ya Bapak Ibu Saudara. Ayat firman Tuhan mengatakan bahwa umat percaya, orang percaya perjanjian baru itu seperti ranting liar yang dicangkokkan. Karena ranting yang asli itu adalah umat Israel, dikatakan firman Tuhan. Demikian toh? Sebagai ranting yang dicangkokkan, maka kita sungguh-sungguh harus memiliki hubungan yang kuat, yang erat. Sampai kita, yang saya katakan tadi, memiliki hubungan secara internal yang terus-menerus. Sehingga kita bisa hidup dari pokok anggur itu. Tertancap benar di dalam pokok anggur itu. Karena kita ini ranting liar yang dicangkokkan, bukan ranting asli loh. Ya. Nah, ini maksudnya tinggal di dalam Kristus melalui firman-Nya. Ya. Jadi maksudnya melalui firman-Nya apa? Ya, orang percaya kita ini manusia baru, ini ciptaan baru, harus di dalam hidup kita ini yang tadi mengarahkan diri tadi itu sepenuhnya digerakkan oleh firman Kristus, oleh firman Tuhan, sesuai dengan firman. Dan dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Itu maksudnya tinggal di dalam Kristus. Nah, kalau orang yang tinggal di dalam Kristus demikian itu,
Dikatakan di sana, mintalah apa saja. Pasti permintaannya bukan yang boten-boten. Ya. Pasti permintaannya sudah sesuai, selaras dengan permintaan, dengan kehendak Allah pasti. Sudah bukan permintaan untuk dirinya sendiri, untuk keegoisannya. Sama sekali bukan. Ya. Ya kan? Ini loh janji Tuhan bahwa mintalah apa saja karena kita sudah tertancap. Kita sudah selaras dengan firman-Nya dalam pimpinan Roh Kudus. Ya pasti tidak boten-boten, tapi kalau pengkhotbah teologi kemakmuran ya mintanya ya macam-macam jadinya. Nah itu ya. Prihatin. Celakanya lagi, Pak. Celakanya lagi sekarang ini bukan perpuluhan, sekarang nggak pakai perpuluhan, kan sudah dengar dari Pak Eras. Mendulukan dulu yang keluarga dulu, kebutuhan, nanti baru kalau punya bisa ya harus pekerjaan Tuhan. Nah ini dimengerti juga sekarang kita nggak perpuluhan, tapi kita tetap kan masih Kristen ke gereja. Dengan sekarang nggak bisa ke gereja ya kita dengar YouTube tambah enak. Wenteng pol, wes gak pakai punya tanggung jawab untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan, enggak pakai sudah. Jadi percaya aja, percaya firman didengarkan seperti itu. Nah, terus naik doa yaitu tadi, aku sudah tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam aku, minta apa saja Tuhan beri. Nek sakit ya Tuhan, aku minta sembuh. Gitu. Wah, mateng. Itu ya, jadi malam hari ini kalau kita sekarang belajar, saya percayalah kita sekarang yang sudah ada di dalam PA ini ya, kita sudah belajar kebenaran Injil yang benar, kita belajar sungguh-sungguh Injil Kristus ya. Sudah ada yang berjalan sudah hampir 1 tahun, ada yang sudah setengah tahun ya. Ya kita semestinya sudah mulai memahami hal yang benar ini, firman Tuhan yang benar, kebenaran yang benar, Injil yang benar ya. Kristus yang benar itu. Oke. Ya kita mesti harus yang namanya tinggal dalam Kristus ya dalam firman-Nya, dalam Roh Kudus. Berarti kita sesuai dengan firman, sesuai dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus dong. Ya. Amin. Nah. Jadi ini yang dikatakan tinggal di dalam Kristus. Dan memang kita harus terus-menerus memang kalau kita tinggal dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Matius 24 ayat 14 itu berkata, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kalau orang tidak bertahan sampai kesudahannya, tidak akan selamat. Hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang akan selamat. Bertahan. Itu terus-menerus bertekun. Dalam kitab Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus. Perhatikan. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu memang itulah yang namanya tinggal dalam Kristus itu, di mana kita terus-menerus kita bertekun, kita bertahan sampai kesudahannya. Kita menghidupi firman, sesuai firman dalam tuntunan Roh Kudus yang menuruti perintah Allah, iman kepada Yesus. Iya itu memang. Yeah. Barulah kita bisa berbuah, Bapak Ibu. Barulah gambar rupa Allah itu akan semakin jelas di dalam manusia batiniah kita. Kalau kita menjadi manusia baru yang benar-benar tinggal di dalam Kristus. Ya. Ayat 1-3 dikatakan kita tidak saja akan berbuah, malah kita akan berbuah-buah. Kenapa? Karena Allah itu kemudian kalau kita berbuah semakin akan dipangkas, semakin akan dibersihkan oleh Allah supaya kita berbuah lebih banyak dan terus-menerus berbuah, kata firman Tuhan. Jadi nggak heran kalau orang itu sudah semakin menjadi berproses untuk menjadi serupa Kristus, ngalami pangkasan-pangkasan dibersihkan sana sini ya sama semakin ngalami begitu supaya semakin berbuah. Amin. Nah kalau orang tidak mengerti kan,
waduh tambah ndak enak semua ikut. Loh, ini maksudnya Allah ini supaya kita semakin berbuah banyak. Nah, tapi kan kita mungkin banyak orang tidak menyadari hal itu. Justru kalau kita sudah berbuah, Allah malah kita semakin dipangkas, semakin dibersihkan supaya kita semakin berbuah banyak. Itu. Nah, dan kita sudah pernah belajar bahwa berbuah-buah dalam topik yang berbuah-buah itu tentu saja itu buah-buah yang bernilai kekal. Maksudnya adalah buah roh. Buah roh itu kan yang sama dengan karakter Kristus kan? Karakter Kristus itu kan buah roh yang tergambar, yang kita hidupi, yang akan menjadi karakter kita, ya karakter yang serupa Kristus. Ya. Dan tentu saja buah yang bernilai kekal itu juga adalah tadi jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi 3 hal ini tidak bisa tidak memang harus kita jalani dalam proses kita menjadi serupa Kristus sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, manusia baru di dalam Kristus yang bukan titik. Oh sudah, saya sudah jadi manusia baru, saya sudah serupa Kristus. Belum. Harus berproses. Ya. Menanggalkan manusia lama dengan segala kelakuannya. Ya. Terus-menerus mengarahkan diri. Ya, melupakan dan mengarahkan diri, berlari-lari ya kepada hal-hal kekekalan, panggilan surgawi itu. Terus-menerus diperbaharui supaya semakin memiliki kecerdasan roh, pikiran roh kita bisa memiliki cara berpikir roh yang semakin cerdas di dalam Kristus, memiliki kecerdasan roh. Kita sudah belajar tentang hati nurani. Ya. Kecerdasan cara berpikir itu ada di dalam hati nurani kita, yang ada di dalam nesyamah kita itu, roh kita. Itu terus diperbaharui. Ya. Sekalipun manusia jasmania kita, manusia lahiriah kita semakin keriput, semakin menuju kepada kesudahannya. Tetapi manusia batinia kita diperbaharui dari garis-garis. Dan yang ketiga, kita tinggal di dalam Kristus. Maksudnya kita memiliki benar-benar tertancap, memiliki hubungan yang kuat, yang teguh dengan Kristus lewat firman-Nya dan Roh Kudus. Dan karena itu maka kemudian kita bisa berbuah. Dan kalau kita berbuah, Allah akan semakin memangkas dan membersihkan kita. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita dipangkas dan semakin dibersihkan hidup kita oleh Allah, itu artinya berarti kita dipandang mulai berbuah oleh Allah. Amin. Jangan lupa itu ya. Jadi jangan kemudian, waduh kok tambah gak enak ya, kok tambah loro kabeh. Loh, enggak, itu Allah sedang memangkas. Allah sedang membersihkan kita supaya semakin berbuah-buah lebat. Jangan sampai, ini yang terakhir, kisah yang akan menutup pertemuan kita PA kita malam hari ini. Jangan sampai kita mengalami kisah seperti yang dicatat di dalam Markus 11 ayatnya yang pertama sampai 13. Jangan sampai ini terjadi di dalam hidup kita. Ya. Saya berharap dan saya berdoa setiap kita semua yang berkumpul dalam PA malam hari ini, baik lewat Zoom ataupun lewat YouTube, Bapak Ibu Saudara dan saya juga, jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Ketika di dalam Markus 11 ayat 1 sampai 13 itu dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Tapi mungkin ada yang membaca kisah ini dan agak sedikit bingung kalau dibaca. Ya. Markus 11 ini ayat yang terakhir dalam PA kita malam hari ini. Markus 11 ayat yang pertama sampai yang ke-13 itu sebenarnya ketika Yesus dielulukan di Yerusalem, ya, dan kemudian dia lewat Yesus lewat di pohon ara, ya, dan kemudian Yesus lapar
dan dia ingin makan buah pohon ara itu. Ya. Tapi kemudian yang terjadi adalah pohon ara itu tidak berbuah. Ya. Dikatakan di sana di dalam ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dikatakan di situ. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, maksudnya buah. Karena Yesus lapar tadi dikatakan. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Dia tidak dapat buah. Cuman daun tok. Perhatikan ini. Sebab memang bukan musim buah ara dikatakan. Maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dan keesokan harinya ketika, ayat yang 20, murid-murid lewat pohon ara itu sudah kering. Ngeri, Pak. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada yang bilang, loh Pak, ayat tadi mengatakan, loh memang belum musimnya buah, bukan musim buah ara Pak. Ya. Kok aneh Yesus kemudian mengutuk pohon itu. Ya, karena Yesus lapar dan pengen makan buah pohon ara itu, tapi memang bukan musim buah ara, kata Alkitab. Bapak Ibu, ayat ini ya kita mesti tahu pohon ara ciri-cirinya. Pohon ara itu ya musim berbuahnya itu tidak kemudian selalu ajek begitu. Tidak selalu. Tetapi ada satu tanda di mana pohon ara itu kalau dia berbuah. Tandanya adalah daunnya mulai lebat. Kalau pohon ara daunnya mulai lebat, maka ada buahnya. Pohon ara itu akan muncul buahnya. Kalau daunnya mulai berdaun lebat. Makanya dikatakan di sana disebutkan oleh Markus. Yesus itu mendatangi pohon ara bukan yang tidak berdaun, mendatangi pohon yang berdaun. Ya. Mendekati, ya, ia melihat dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus tidak mendekati pohon ara yang belum berdaun, yang sudah berdaun. Karena memang salah satu tanda pohon ara yang berbuah itu adalah kalau daunnya sudah mulai lebat. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus sampai di depan pohon itu pohon ara yang sudah berdaun itu, ternyata tidak ada buahnya, cuma daun tok. Memang Alkitab menggambarkan Israel itu seperti pohon ara. Dan kalau kita pakaikan kisah ini di dalam untuk bangsa Israel, memang bangsa Israel itu seperti pohon ara yang lebat daunnya, banyak kegiatan-kegiatan rohaninya. Tampak luar itu, wah, daunnya lebat. Tapi sesungguhnya tidak ada buahnya. Karena semuanya itu hanyalah kegiatan-kegiatan agamawi. Persoalannya sekarang dengan kita. Jangan-jangan kita pun ternyata penuh banyak sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tampaknya rohani, tetapi sebenarnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang cuma ritual agamawi. Pergi ke gereja, berdoa, memberi persembahan, yang sebenarnya sama sekali itu tidak karena karena kebenaran firman dan Roh Kudus, tetapi hanya karena seremonial orang-orang beragama. Lebih cilaka lagi kalau karena tipu daya
teologi kemakmuran. Atau karena pengen gengsinya naik, dapat nama di gereja. Ini juga mesti harus menjadi introspeksi buat kita. Sekalipun memang pohon ara itu kalau di dalam Alkitab memang menggambarkan umat Israel. Tapi jangan-jangan kita ini cuma berdaun saja tetapi tidak berbuah. Malah malam hari ini yuk kita semuanya mengingatkan diri kita masing-masing. Setiap kita seharusnya adalah ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus. Tetapi manusia baru, ciptaan baru itu bukanlah sebuah titik, tetapi sebuah garis panjang untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Karena itu maka kita mesti harus tadi 3 hal ini harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Rupa Kristus itu tergambar nyata di dalam hidup kita. Lewat ketiga hal yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Sehingga ketika nanti kita saatnya pulang ke rumah, masuk ke kekekalan, melewati pintu gerbang kematian, kita menghadap Allah, maka manusia batiniah kita, roh kita, itu sungguh-sungguh sudah tergambar rupa Kristus. Kita mempersembahkan kepada Allah apa yang memang patut, apa yang memang harus, layak, sepantasnya, seharusnya kita persembahkan kepada Allah. Yaitu rupa Kristus yang tergambar di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam roh kita, manusia batinnya kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Oke. Amin. Sudah pukul 9. Ya. Ya. Ria wis tidur. Terima kasih Pak Edi. Iya, Cijen. Ya. Apakah di antara yang sesi kedua tadi ini ada yang mau bertanya? Mungkin Pak Justiawan, Pak Andoko, saya lihat ada. Bu Yuliawati Gono kesulitan masuk ya. Moga-moga memperhatikan, mengikuti di YouTube. Bu Daisy, Bu Ing. Oke. Mau tanya Pak? Oh iya, silakan Bu Ing. Tadi kan hendaknya kita tapi berbuah ya. Nah sekarang identifikasinya apa? Kalau berbuah itu apa yang nampak itu? Oh ya, apa? Putus-putus Bu Ing, tapi saya nangkep lah apa yang Bu Ing tanyakan ya. Suara kok kayak enak ngono suarane kok. Suaranya putus-putus. Baik, Bu Ing. Berbuah itu tadi saya sudah katakan. Berbuah itu kita sudah pernah bahas dalam topik berbuah-buah ya. Ya. Berbuah-buah itu sudah kita pernah bahas. Tentu nanti Bu Ing bisa lihat juga di dalam, saya sudah upload di YouTube ya, itu yang berbuah-buah itu topik itu ya. Hari Rabu. Tentu adalah buah roh. Artinya ada 2 berbuah itu. Ya, tadi saya katakan karakter yang semakin serupa Kristus, yang sama dengan buah roh. Ya, ketekunan, kesabaran, ya, penguasaan diri, ya, semua itu harus semakin nyata di dalam hidup kita. Ya, tidak boleh hanya sekedar pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh terpraktekkan dalam kehidupan kita. Ya, kasih, sukacita, ya, itu harus gitu. Itu adalah karakter yang sama dengan serupa Kristus. Yang kedua tentu saja, kalau kita sudah berbuah demikian, maka tentu kemudian kita juga buah yang kedua adalah buah yang kekal adalah jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa itu adalah buah yang kekal. Jangan kita minta buah yang tidak kekal. Ya, kesalahan banyak orang adalah seringkali karena materainya adalah minta masalahnya diselesaikan, minta mujizat, minta berkat jasmani. Itu tidak kita bawa ke dalam kekekalan. Itu tidak menggambar rupa Kristus di dalam diri kita. Yang kita mau, yang Tuhan mau dan Tuhan disukakan adalah kita itu berbuah
buah roh artinya karakter Kristus. Dan yang kedua adalah berbuah jiwa-jiwa yang kemudian kita bawa peroleh keselamatan di dalam Kristus. Itu bernilai kekal. Itu yang kita bawa dalam kekal. Memenangkan jiwa ya Pak ya. Iya. Ya. Memenangkan jiwa. Oke, itu ya. Ya. Mana Ya, bisa, terima kasih, Pak. mana bisa memenangkan jiwa kalau diri kita yang aja tidak menjadi terang, ya toh? Ya, jadi sementara kita terus menampilkan karakter yang semakin seperti Kristus, ya, sementara kita terus dibaharui, semakin rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kita, kita kemudian pada saat yang sama juga berbuah-buah, yaitu ikut tadi saya katakan yang dua hal tadi kan di depan tadi yang pertama kali, ya toh, yaitu apa? Rupa Kristus itu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Yaitu buahnya, karakter dan kemudian jiwa-jiwa. Yaitu, itulah buah yang kekal. Ya, yang akan kita bawa dalam kekekalan. Itulah rupa Kristus yang ada di dalam manusia batinnya yang semakin jelas. Amin, Bapak Ibu. Ya, Pak, makasih Pak. Oke, ya. Jadi saya kira itu yang malam hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang malam hari ini kita belajar. Kita akan mengakhiri PA kita malam hari ini. Kalau nanti ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin kira-kira kurang jelas, Bapak Ibu bisa putar lagi PA ini di YouTube. Dan kemudian Bapak Ibu juga bisa WA saya untuk bertanya. Bisa WA untuk bertanya. Ya baik di grup ataupun secara japri silahkan bertanya. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Semoga saya bisa menjawabnya. Ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, mari kita akhiri PA kita malam hari ini, Bapak Ibu, dalam doa. Kita akan mengucap syukur dan kita akan memohonkan berkat dari Allah Bapa di surga buat kita semuanya malam hari ini, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami sungguh merasakan kebaikan Bapa di tengah-tengah kami malam hari ini. Bapa memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran yang dari hati Bapa kepada kami semuanya. Sungguh hati kami bersuka cita oleh karena berkat-berkat kebenaran yang dari Bapa. Kami mohon ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semuanya untuk tidak saja memahami, mengerti kebenaran-kebenaran yang dari Bapa ini, tapi kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan untuk kami boleh mengerjakannya, melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mengangkat tangan kami memohon kiranya Bapa memberkati kami semuanya malam hari ini dengan berkat-berkat yang dari surga, baik berkat jasmani maupun berkat rohani bagi kami semuanya. Dan biarlah kiranya cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan persekutuan dengan Roh Kudus semakin menguatkan, semakin meneguhkan kami melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada kami untuk kami lakukan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, dan kami terima berkat-berkat yang dari Bapa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya. Selamat malam. Malam. Malam Tasye, Bu I, Bu Mami, Pak Andoko. Nah, itu Pak Budi. Terima kasih. Lama nggak ketemu sih. God bless you.